Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 18 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman Tuhan, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami agar kami memahami dengan baik dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Janji-janji dan Doa. Ayat inti terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apabila kita memohon kepada Tuhan untuk mengasihi kita di dalam kesedihan kita dan untuk membimbing kita oleh Roh Kudus-Nya, Dia tidak akan pernah menolak doa kita. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah lembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 14-16. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan kata Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian, maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang Bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendak-Nya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Engkau serahkan dirimu untuk melakukan pekerjaan-Nya kepada orang-orang yang telah ditawarkan agar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Diberikan janji ini, mintalah, maka kamu akan menerima. Yohanes 16 ayat 24. Pemberian-pemberian dari Dia yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di dunia disimpan untuk anak-anak Allah. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Pemberian-pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam, pemberian-pemberian yang tahan selama-lamanya akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang akan datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Terimalah janji-janji Allah sebagai milikmu. Akuilah itu di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri, dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Saudaraku dalam Tuhan, janji terutama dalam kita berdoa adalah dalam buku Prayer halaman 50 paragraf 1, White menjelaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saat Anda berdoa, sampaikan janji ini. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepadanya dengan keberanian kudus.
seperti dalam ketulusan kita meminta Dia untuk mengizinkan terangnya menyinari kita. Dia akan mendengar dan menjawab kita. Tetapi kita harus hidup selaras dengan doa-doa kita. Jika kita tinggal dalam Yesus, maka ada jaminan jawaban akan janji-janji Tuhan bagi kita. Sebab sebagaimana renungan sebelumnya, kita berdoa sesuai kehendak Bapa. Dan karenanya, kita harus hidupkan doa-doa kita selaras dengan kehendaknya. Jadi, jaminan janji itu adalah tinggal dalam Yesus dan hidupkan. Di dalam Yesus, janji-janji mengalir ke dalam jiwa kita. Masih dalam buku yang sama, White menyatakan, Prayer halaman 11, paragraf 3. Kita benar-benar merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kita tinggal di dalam Dia dan merasa di rumah dengan Yesus. Janji-janji mengalir ke dalam jiwa. Kedamaian kita seperti sungai, gelombang demi gelombang, kemudian bergulung masuk ke dalam hati. Dan memang kita makan bersama Yesus dan Dia bersama kita. Jadi, kita berdoa harus dan hanya di dalam Yesus dan dalam namanya, serta kita menerima janji dan kegenapannya hanya dan harus di dalam Yesus. Sebab sebagaimana Wahyu 3:20 katakan, Yesuslah yang mengetuk pintu hati kita, dan Yesuslah yang masuk, makan bersama kita, dan kita bersama dengan Dia. Yesuslah yang hadir dalam hati kita, dan bukan oknum lain. Renungan hari ini juga menyatakan bahwa melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Dan renungan hari ini juga menyatakan bahwa saat kita datang kepada Bapa, kita datang sebagai anak. Bagaimana caranya menjadi anak Allah? Dalam Alkitab, Roh Nubuat nyatakan ada 3 kategori anak Allah. Mari kita kembali baca The Signs of the Times, Mei 30, 1895 yang menyatakan, persembahan lengkap telah dibuat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan seorang anak melalui penciptaan sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia tinggal semua kepenuhan kealahan secara jasmani. Dalam Alkitab ada 3 kategori anak Allah, yaitu melalui penciptaan, melalui adopsi, dan melalui kelahiran. Lihat kembali pelajaran tanggal 11 Mei. Nah, kita bisa menjadi anak Allah melalui adopsi, sebab kita orang berdosa. Bagaimana caranya kita diadopsi? Melalui penebusan Yesus Kristus. Dan bila mana kita menerima Dia dalam hidup kita, percaya akan kuasanya dan namanya. Baca juga Yohanes 1 ayat 12. Jadi, berdoa datang kepada Bapa, kita harus mengakui diri sebagai anak Allah. Dan untuk menjadi anak Allah, kita harus menerima Kristus dalam hidup kita. Dalam berdoa, kita harus berdoa dalam nama Yesus. Untuk menerima janji dan kegenapannya, kita harus tinggal dalam Yesus. Dan untuk menuruti segala perintahnya, kita memerlukan kuasa dari Yesus, yaitu Roh-Nya. Sebab pemberian Allah datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Dan tentunya ini semuanya hanya oleh iman. Jadi, semuanya di dalam Yesus dan oleh iman. Karenanya yang White tulis dalam Prayer halaman 70, paragraf 1. Setiap orang kudus yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus dan mengirimkan permohonannya yang jujur kepadanya dalam iman akan mendapatkan doanya dijawab. Hanya oleh iman, Kristus yang adalah satu-satunya jalan kepada Bapa tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus berdoa kepada Bapa di dalam iman dan pegang teguh dengan iman yang kuat. The Prayer halaman 180, paragraf 6, White menyatakan, saya bertanya kepada malaikat itu, mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa di Israel? Dia berkata, kamu melepaskan lengan Tuhan terlalu cepat. Desak permohonanmu ke atas tahta dan pegang teguh dengan iman yang kuat. Janji-janji itu pasti. Saudaraku dalam Tuhan,
Jangan cepat melepaskan lengan Tuhan. Kita harus tetap teguh berdoa. Setia setiap hari, setiap saat. Pegang teguh dengan iman yang kuat, sebab janji-janji Allah itu pasti. Bila mana kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kiranya ini menguatkan kita untuk tetap setia berdoa kepada Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kepastian ini, bahwa kami agar menerima janji-janji itu, harus tinggal dalam Yesus. Sebab segalanya Engkau karuniakan hanya melalui Yesus. Tuhan campur tangan agar kami menerima roh-Nya dalam hati ini. Mengizinkan Dia berkuasa, sehingga melalui hidup ini kami menjadi terang dan kesaksian bagi sesama. Tolong kami sepanjang hari ini, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.